Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Oh, semangatnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Biasa. Allahu Akbar. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah puji dan syukur mulai kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tanggal 4 Juni kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta ya, SMK Negeri 14 Garut. Tentunya kalau saya lihat nih nuansa dan romanya Bapak dan Ibu sangat berbahagia sekali ya di pagi hari ini. Dan alhamdulillah juga kita mendapatkan undangan dari teman-teman hebat kita yang ada di SMK Negeri 14 Garut. Yang pertama yang saya hormati tentunya Ibu Kepala dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan tentunya Bapak Ibu Guru hebat yang pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak. Bergerak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Baik, yang saya hormati yang pertama ada Bu Epi Nopianti Sastra Kusuma MPD, kemudian Pak Diki Ramdhani Eskom, kemudian Bu Rosa Rahmatika MPD, Bu Cicah Puspitaningsih ST SPD MPD, dan juga Pak Habib Lutfi SPD yang merupakan kebanggaan di SMK Negeri 14 Garut karena beliau-beliau ini menjadi Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 10. Berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Luar biasa tentunya, setiap tahun sekolah kita selalu mengirimkan Bapak Ibu guru terbaiknya dalam mengikuti kegiatan Guru Penggerak. Baik Bapak dan Ibu, salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin dan juga serta tabiatnya, serta semoga kita dijadikan umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, izinkan pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Joko Supriyanto memandu rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan dibersamai oleh Bapak Ibu Guru CGP hebat dalam kegiatan diseminasi ini. Dan sebelum acara diseminasi ini kita laksanakan, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, adapun rangkaian kegiatan diseminasi ini yang pertama pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan sekolah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu diseminasi. Baik Bapak dan Ibu, kita menginjak ke acara yang kedua yaitu sambutan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Sony Purnamasi SPD. Beliau mewakili kepala sekolah, beliau juga di sekolah ini bertugas ataupun juga menjabat sebagai Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana. Kepada Bapak Sony, saya persilahkan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak. Bergerak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruhu. Amma ba'du. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada calon CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 yang mana telah disampaikan oleh pembawa acara. Yang pertama Ibu Epi, yang kedua Ibu Rosa, terus Ibu Cica, Pak Diki, dan Pak Habib, yang hari ini akan melaksanakan diseminasi modul 1 pada kegiatan calon guru penggerak. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman,
di mana kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak luput kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabiin, tabiin, mukminin, mukminat, tur kepada sampai kepada kita semua yang senantiasa ingin mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Untuk pembukaan, karena mungkin saya perwakilan, sebenarnya di meja pertemuan ini mungkin ada yang lebih hafal, ada yang lebih hatam daripada saya, karena saya cuma mengalami dengan Pak Yusuf ketika waktu angkatan 9 di tahun kemarin. Mungkin yang lebih senior ada Pak Joko di sini, yang lebih ilmu CGP-nya sudah lebih matang daripada saya. Saya cuma mewakili untuk pembukaan. Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan sambutan atau ini, saya minta Bapak dan Ibu bisa mengeluarkan secuir kertas untuk kita bisa mereview apa yang ada di dalam diri kita untuk hari ini. Bagi. Oke, kalau sudah ada sepucuk bolpen, Bang, sepucuk bolpen atau bolpennya bisa di ini. Silakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu untuk bisa menggambarkan satu gambaran. Nanti ada dua pola berpikir yang akan ditemukan pada gambar Bapak dan Ibu. Yang pertama, silakan gambar sesuatu yang menurut Bapak dan Ibu itu indah. Indah dipandang, sejuk di hidung, dan nyaman di telinga. Yang menurut Bapak Ibu itu suasana itu membuat mata Bapak dan Ibu itu indah, terasa indah, hidung pun terasa lega, dan telinga pun terasa nyaman. Gitu loh. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Mau pemandangan, mau sebuah ruangan, mau angan-angan, pokoknya ketika Bapak dan Ibu itu melihat tersebut, hati dan jiwa raga Bapak Ibu itu tenang. Sudah? Sudah? Untuk gambar yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk gambar yang kedua, yang berkaitan dengan pola pikir dan penyampaian. Yang gambar yang kedua, Bapak dan Ibu, saya suruh bikin sebuah gambar persegi. Yang kedua, bikin gambar sebuah segitiga. Persegi Pak Diki. Persegi bulat. Ada persegi, ada bulat. Terus ada segitiga, selanjutnya tabung, dan persegi panjang. Sudah Bapak dan Ibu? Kenapa tadi Q? Sudah? Boleh saya minta satu gambar yang sudah selesai atau dua gambar yang sudah selesai? Ya Bu Epi berarti ya pemateri hari ini dengan Bu Epi. Oke Bu Epi, bisa diperlihatkan? Oke, gambar yang pertama adalah gambar manusia. Di sini ada 4 manusia, ya.
Ada 4 manusia dan 2 manusia spesial. Di sini untuk gambar ini ya. Ini tidak bisa menebak-nebak karena beliau yang menciptakan, cuma gambarnya saja. Bukan menebaknya saya, yang 2 ini spesial karena dikasih lope-lope. Yang selanjutnya gambar posisi segitiganya seperti ini. Segitiga, persegi panjang, tabung, dan persegi. Oke, kita bisa mendengarkan alasannya menggambar seperti ini. Nanti saya jelaskan arti dari gambar diri yang membuat kita nyaman, dan gambar instruksi atau penyampaian dan pola pikir. Enggak, Baby, bisa dijelaskan tentang gambar pertama dan gambar kedua? Oh, yang pertama aja boleh. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sanpras yang pada hari ini berkenan menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Saya akan mencoba menjawab apa yang diperintahkan oleh beliau mengenai gambarkan hal yang membuat hati Anda bergembira, senang gitu ya, seperti itu. Nah, saya di sini menggambar 4 orang, ya anggap aja ini gambar orang gitu ya, karena saya tidak terlalu bisa menggambar, tapi saya akan menceritakan secara singkat mengenai simbol ini gitu ya. Dan ada 2 orang yang spesial, artinya saya bisa berada di sini, duduk di sini sampai di titik ini adalah karena dukungan dari mereka-mereka ini. Apalah saya tanpa mereka gitu ya, karena di sini ada anak-anak yang selalu mensupport. Saya tidak akan ada di sini kalau keluarga saya tidak mendukung. Jadi ini betul-betul orang yang berperan. Jadi kalau ada yang bilang Bu Evi hebat ya, mereka lah yang hebat sebetulnya, bukan saya sendirian yang hebat. Nah, mungkin saya hanya menceritakan gambar yang pertama saja, nanti gambar yang kedua bisa sama Pak Diki mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Simple, padat, karena mungkin yang membuat dia rileks, tenang, semangat, dan punya motivasi adalah sebuah keluarga. Ya, dari sudut pandang Bu Epi gitu. Mungkin untuk gambar yang kedua, Pak Diki ada gambarnya? Ada? Mangga tuh Pak Diki kalau mau menjelaskan untuk gambar yang kedua. Ini jadi kalau kata Pak Yusuf ini roket untuk merudal Israel gitu ya. Nah, ini kalau gambar itu kan satu gambar beribu makna gitu ya. Jadi apakah makna dari gambar ini saya juga tidak tahu gitu. Tapi tadi Pak Sony kan ngambil beberapa bidang ya. Kalau saya tadi persegi yang mana, kan saya biasa pakainya rectangle tuh gitu Pak Sony, jadi agak sedikit lupa lagi gitu. Nah, tadi tuh ada 5 bidang ya Pak Sony ya. Nah, 5 bidang tersebut yang pertama ada apa aja Pak Sony? Persegi ya, segitiga, tabung, dan persegi panjang. Nah, saya bikin menjadi menara masjid ini sebenarnya, bukan roket rudal. Nah, ini menara masjid di mana susunannya itu harus sesuai dengan kapasitas dan kekuatannya. Jangan sampai yang persegi yang segitiga itu disimpan di bawah sehingga akan terjadi ketidakseimbangan atau mungkin bisa jadi runtuh gitu. Maka saya ambil dari posisi yang paling kuat dulu di mana nyimpennya gitu. Pondasinya yang mana sehingga terjadilah masjid. Kenapa bikin menara? Karena saya sekarang sibuk menghafal Al-Quran gitu, jadi lupa lagi bercanda gitu, saking sibuknya menghafal Al-Quran gitu Pak Sony. Itu Pak Sony. Oke, baik, sangat bagus, sangat baik penyampaiannya dari Bu Epi dan Pak Diki. Sejujurnya untuk pengalaman saya di CGP, simple belajar CGP,
atau simpel cara mendidik, karena pola pendidik itu berawal dari diri kita sendiri. Yang pertama berkaitan dengan gambar kita. Gambar yang membuat kita tenang sebelum kita memasuki ruang kelas. Ya Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki ruang kelas, itu akan menggambarkan posisi kita. Kalau posisi kita ruwet dan tidak diselesaikan di luar kelas, ketika masuk bakal ruwet. Jadi bayangkan dulu sebelum masuk pemandangan yang indah mungkin, atau motivasi yang membuat Bapak Ibu itu rileks, tenang, baru Bapak dan Ibu itu bisa menghadapi murid di kelas. Tuh, nanti bisa disampaikan materinya sama guru-guru hebat kita. Saya cuma menyimpulkan saja. Untuk gambar yang kedua, maksud dan tujuan saya adalah gambar seperti ini. Rumah. Kenapa jadi kieu? Ya, maksud dan tujuan saya ke sana. Tabung, tabung. Itu rumah, tabungnya cerobong asap, cerobong asap. Maksud dan tujuan ke sana. Nah, apa yang menjadi poin dari gambar tersebut? Yang pertama adalah penyampaian dari diri kita itu harus jelas. Ketika di dalam kelas, maka murid akan menangkapnya dan menerapkannya itu sesuai dengan yang kita tuju. Ya. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Tetapi kalau kondisi kita kembali lagi ke gambar yang pertama, kalau kondisi kita tidak baik pada waktu ini, maka sulit untuk membuat lingkungan kelas yang positif. Mungkin sambutannya saya ucapkan selamat kepada CGP Angkatan 10 di SMK Negeri 14 Garut. Sebanyak 6 orang, karena SMK 14 paling banyak. Kalau mendengar dari isu yang 21. yang inti, SMK 14 peminatnya paling banyak, dan yang diterimanya juga alhamdulillah untuk angkatan 10 paling banyak. Itu saja, mungkin semangat ya. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Oke, mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sony yang sudah menyampaikan sambutannya dalam kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak dan Ibu, tidak menunggu berlama-lama, kita akan langsung saja. Secara keseluruhan, saya akan persilahkan kepada aktor utama kita pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan kepada Ibu Epi Nopianti Sasrakusuma MPD untuk memaparkan materi diseminasi. Dan juga tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Bu Epi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru hebat semua karena bisa memenuhi undangan saya untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya, tapi masih bisa menyempatkan sekali lagi terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi mengenai, karena ada banyak materi yang akan saya coba terangkan di sini, bukan berarti saya bisa, tetapi lebih ke sharing pengalaman saja seperti itu. Nah, alangkah baiknya untuk memacu semangat, saya mohon Ibu dan Bapak untuk berdiri semuanya, karena kita akan senam dulu ya, kita akan senam. Nanti siapa yang paling heboh dapat hadiah ya. Siap. Karena kelihatannya udah ada yang ini gitu ya. Jadi kita ini dulu ya. Nah. Siap ya? Ikuti gerakan yang ada di layar. Ya, belum. Masih pemanasan, belum. Yuk, cari posisi yuk, yuk. Yuk.
Ayo berolahraga. Ayo berolahraga. Gimana Bapak dan Ibu? Mantap. Pemenangnya siapa? Pemenangnya siapa? Pemenangnya guru olahraga. Ya. Pemenangnya Pak Diki. Nanti hadiahnya di belakang ya. Nanti ketemu saya lunas. Baiklah. Bapak dan Ibu, agenda pada kegiatan siang ini ada pembukaan sudah disampaikan oleh Bapak MC kita. Lalu ada kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, ada pemahaman inti, ada eksplorasi konsep dan nanti ada refleksi. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan siang ini ada capaian khusus yang ingin dicapai, yaitu mendemonstrasikan. Jadi sampai di saat ini saya sudah mempelajari sampai modul 1.4, di mana aksi nyata dari modul 1.4 itu adalah diseminasi budaya positif. Nah, maka capaian khususnya adalah mendemonstrasikan sejauh mana pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat ada materi mengenai konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Lalu juga ada 3 teori motivasi, ada juga mengenai motivasi internal eksternal, ada keyakinan kelas, hukuman dan
penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini yang ingin didemonstrasikan ya berkaitan dengan pemahaman dari CGP itu sendiri. Lalu capaian yang keduanya yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Jadi setelah mengikuti CGP ini harapannya bahwa ya para CGP itu bisa menerapkan gitu ya budaya positif di lingkungan sekolahnya. Sebagaimana yang suka diutarakan bahwa CGP itu harus menjadi agen perubahan seperti itu di sekolahnya seperti itu sehingga menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu capaian khusus yang ketiga yaitu menyusun langkah strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Jadi di sini saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa melaksanakan atau tanpa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama misalnya kolaborasi ke atas, kolaborasi ke bawah, dan kolaborasi sejajar seperti itu ya di sekolah. Lalu capaian yang keempat adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Karena yang kita tahu bahwa bersikap reflektif ini sangat susah gitu ya, kita itu susah sekali melakukan sebuah refleksi seperti itu, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa sama-sama bersikap reflektif seperti itu. Nah, itu capaian khusus yang ingin disampaikan. Nah, lalu di sini ada 6 topik. Topik yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu fokus ke slide yang sebelah kanan. Di situ ada setuju atau tidak setuju. Ya, saya minta pendapatnya, boleh siapa saja mengenai poin yang pertama. Setuju atau tidak sih bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ya atau tidak? Tidak, tergantung. Ya, boleh siapa yang mau mengungkapkan. Jadi ini sebagai pertanyaan pemantik ya, sebelum nanti setelah diberikan pemaparan nanti Bapak dan Ibu akan paham, oh iya ya, ternyata tadi pernyataan yang satu itu harusnya setuju atau tidak, seperti itu. Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang tidak setuju karena apakah hukuman itu justru bakal membuat siswa benci, dendam, atau misalnya justru malah nyeleneh seperti itu, ya? Oke, jadi ada yang berpendapat bahwa tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, gitu ya. Artinya bisa diberikan cara lain untuk mendisiplinkan anak, tidak hanya dengan memberikan hukuman seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kenapa Pak Joko? Boleh diutarakan alasannya? Oke, mungkin karena saya mengajar bahasa Indonesia. Iya. Jadi terkadang saya merasa kebingungan nih kalau memberikan hukuman kepada anak itu apa gitu kan. Kadang-kadang apa gitu. Kalau misalkan saya mau suruh push up atau lari, mungkin saya nggak berani dan nggak bisa. Jadi pernah saya melakukan sebuah hukuman, ini memang hukuman juga sih Bapak Iya. Ibu. Jadi siswa itu kebetulan dia di kelas belum mengerjakan tugas, kemudian saya memberikan hukuman dia itu untuk membaca dan membuat review Iya. dari materi yang dia baca. Seperti itu.
Yang saya rasakan anak saat itu memang mengerjakan. Iya. Memang mengerjakan saat itu pada diri mengerjakan apa yang saya suruh. Pertama saya suruh dia keputusakaan, kemudian dia membaca dan juga mencatat tugas yang saya berikan. Jadi sebatas itu pengalaman saya. Jadi saya merasa kalau misalkan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca itu, saya sangat setuju. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Pak Joko. Jadi menurut Pak Joko bahwa sah-sah saja gitu, itu bisa meningkatkan disiplin anak kok gitu dengan pemberian hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Sekarang satu pertanyaan lagi nih, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setujukah? Tidak setujukah? Jangan takut salah Bapak Ibu karena ini tidak ada nilai 0 atau 100-nya ya. Ini ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kita gitu ya berkaitan dengan ini. Setuju? Oke, untuk sementara setuju lah ya. Untuk sementara setuju. Nanti di akhir kita refleksi gitu ya apakah memang setuju atau tidak setuju. Oke, lalu yang selanjutnya adalah, nah, sekarang saya akan memaparkan mengenai perubahan paradigma, ya, mengenai perubahan paradigma. Sekarang saya minta Bapak dan Ibu semuanya, tadi kertasnya kan masih ada, masih bisa dikasih tulisan. Silakan Bapak Ibu tulis mengenai barang berharga yang Bapak Ibu punya. Barang yang paling berharga yang Bapak Ibu punya, tuliskan di kertas tersebut, lalu dikepalkan, jangan sampai ada kiri kanannya yang tahu mengenai barang berharga yang Bapak miliki. Boleh, mangga. Berlian misalnya sekian ini ya, emas sekian karat misalnya gitu ya. Barang contohnya barang. Mobil Pajero misalnya apa gitu ya. Barang. Yang Bapak Ibu miliki. Kita yang diimpikan. Ya, yang barang yang Bapak Ibu miliki. Yang paling berharga. Yang menurut Bapak itu barang itu yang sangat-sangat berharga buat hidup saya. Barang. Bukan makhluk, barang. Saya ambil contohnya barang. Jangan dulu dibuang. Nah, jangan dulu dibuang. Kalau sudah, Bu Cica sudah? Sudah. Pak Surni meni tegaduh nu berharga kumaha ieu meni. Udah? Oke. Sekarang saya minta salah satunya meminta kepada rekannya, tolong bujuk temannya bagaimana caranya terserah supaya barang tersebut bisa diberikan ke tangan Anda. Silakan. Misalnya Pak Diki membujuk Bu Rosa, silakan. Bagaimanapun caranya supaya Bu Rosa mau memberikan barang berharga itu. Giro bosan mata butuh. Yang Oh, nggak nangis. Tidak perlu dibujuk. Ada yang berhasil kah? Oke, Pak Diki berhasil. Nah, teman-teman, ternyata ada yang berhasil. Tepuk tangan dong buat Pak Diki yang sudah berhasil. Pak Diki, coba gimana caranya, kenapa barang berharga milik Bu Rosa bisa sampai ke tangan Pak Diki? Pertama, itu tidak pakai teori apa-apa, Bu. Ya. Karena kita sudah sudah mengetahui dan mengenal masing-masing gitu, Bu. Jadi barusan Bu Rosa diajak ngobrol aja, setelah Bu Rosa lengah saya ambil. Ya. Jadi Tamar ada maksa gitu. Ya. Jadi bukan memberikan, tetapi Dipaksa, Bu. dan pada akhirnya dapat. Dapat juga. Oke, berarti, nah tepuk tangan buat kita semua.
Nah, ini ada kaitannya dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol ya, bahwa di sini paradigma yang dulu itu gitu ya, paradigma yang lama bahwa posisi kita itu sebagai pengontrol murid gitu ya, bahwa kamu punya apa, berikan kepada saya. Seperti itu ya, contohnya seperti barusan. Padahal yang menjadi posisi kontrol itu kan ya orang tersebut gitu ya, bagaimana caranya supaya ini barang milik saya, tidak ada satupun misalnya yang bisa mengambil barang ini gitu ya. Berarti di sini kita punya posisi kontrol gitu ya. Di mana paradigma yang dulu bahwa nah ini ilusi guru itu mengontrol murid, jadi bahwa lama siga kitunya, terus ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah gitu ya, terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal nanti kita bahas apakah betul penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini paradigma yang sedikit demi sedikit harus kita tinggalkan. Nah, lalu ini ada perubahan gitu ya, perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di mana siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu gitu ya. Di sini kita lihat, kita tuh kalau dalam stimulus respon kita tuh mencoba mengubah orang gitu ya agar berpandangan sama seperti kita. Tetapi kalau dalam teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak ada memaksa gitu ya, tetapi kita itu kembali ke diri kita sendiri. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini paradigma lama. Di mana dalam teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita bisa menanyakan apa tujuan dari dilakukannya tindakan tersebut. Contohnya misalnya kepada murid seperti itu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi tadi bujukannya gagal dipaksa. Ini sudah ada contohnya gitu ya, seperti itu gitu. Itu paradigma lama. Terima kasih Pak Diki sudah memberikan contoh. Iya. Jadi itu mah ini ya. Oke, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama gitu ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tuh harus belajar membuat sebuah kesepakatan bersama gitu. Kalau kesepakatannya itu sudah hasil bersama, maka masing-masing anggota juga enak dalam menjalankannya. Lalu model berpikir menang atau kalah ya. Tetapi kalau dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang seperti itu. Nah, itu perubahan paradigma. Nah, lalu di sini ada berkaitan dengan disiplin positif. Itu ada materi yang akan disampaikan, itu ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi juga ya, ada berkaitan dengan keyakinan kelas. Ini kita skip saja karena materinya ada di bawah ya, takut Bapak dan Ibu olab nantinya. Nah di sini ada definisi mengenai disiplin ya. Disiplin itu apa? Nah, kita juga sudah paham ya mengenai disiplin itu seperti apa gitu ya, kita skip aja. Nah lalu nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu adalah ini mengacu kepada yang kita kenal tren saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu kalau setiap mengikuti IHT, apalagi berkaitan dengan kurikulum Merdeka, pasti tidak asing dengan istilah profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 poin, diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini nilai-nilai kebijakan yang universal gitu ya. Jadi pada intinya untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini seperti itu. Nah lalu ada materi mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini, jadi yang memotivasi perilaku manusia itu ternyata ada motivasi dari dalam dirinya dan ada motivasi dari
luar. Nah, yang Bapak Ibu temukan di lapangan kebanyakannya yang mana? Apakah memang si anak teh terlambat, kesiangan, melanggar aturan? Itu tuh sebenarnya mereka tuh karena apa gitu ya. Nah, ini dan dari motivasi ini ada yang memang untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Atau misalnya untuk mendapatkan imbalan ya, atau untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang paling ideal gitu ya. Jadi artinya gini, kalau seseorang melakukan tindakan tertentu dengan tidak melanggar, itu karena apa? Ada yang memang karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan karena faktor hukuman itu, supaya saya tidak dihukum, itu faktor eksternal gitu ya. Atau memang karena ingin imbalan, oh saya dikasih poin nih, setiap saya berperilaku positif saya dikasih poin, poinnya sekian ratus misalnya, itu kan karena ingin imbalan. Tetapi ada yang memang motivasinya itu supaya untuk menghargai dirinya sendiri. Saya sebagai seorang pelajar SMK, maka saya harus pantas seperti seorang pelajar SMK. Dari mulai berpakaian, dari mulai berbicara, dari mulai ya berperilaku seperti itu ya, itu poin yang paling ideal seperti itu ya. Nah, lalu ini definisi merdeka menurut KHD, kita skip saja. Nah ternyata ini ada kesangkut pautnya dengan pertanyaan pemantik tadi ya. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga harus kita hindari Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya tujuannya karena penghargaan, dampaknya seperti ini loh. Yang pertama, pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa gitu ya. Penghargaan menghukum. Lalu penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Jadi seseorang melakukan hal positif karena ingin sesuatu gitu. Terus penghargaan itu tidak efektif. Lalu juga penghargaan merusak hubungan, bisa saling senggol gitu ya antara teman. Lalu penghargaan bisa menurunkan kualitas ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang tadi. Jadi yang tadinya harusnya ya dia memantaskan diri sebagai seorang pelajar, enggak gitu ya, karena dia tujuannya hanya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi mulai sekarang kita bisa sedikit bergeser gitu ya dari penghargaan seperti itu ya, karena ini lebih ke dihukum oleh penghargaan gitu ya. Padahal ini penghargaan loh gitu ya, tetapi bisa seperti itu. Nah itu. Nah lalu ini boleh di skip saja. Nah ini Bapak Ibu, ini saya punya beberapa kalimat ya. Boleh Bapak Ibu, ini isian di sininya hukuman atau konsekuensi ya. Pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi, tapi 100 kali karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bisa jadi konsekuensi, Bu. Bisa jadi konsekuensi, bisa jadi hukuman. Kita lihat nanti ke bawahnya ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat di sini. Apakah betul Bapak dan Ibu? Jadi yang konsekuensi itu yang ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau konsekuensi mah ada hal yang memang harus dilakukan oleh orang tersebut atas perilaku yang sudah dilakukan. Dia kan dia coret-coret,
buku temannya, maka ya mau tidak mau dia harus menggantikan. Itu konsekuensi. Tapi kalau misalnya yang ini nih, lari mengelilingi lapangan, apakah karena ini kan tidak bisa dikatakan konsekuensi karena tidak jelas dia karena apa gitu ya. Nah, nih. Ya, Iya, karena konsekuensi kan misalnya di awal kontrak belajarnya nggak boleh telat ya, gitu ya, ternyata telat ya, ini konsekuensi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau konsekuensi kayaknya si anak juga udah tahu saya konsekuensinya ini gitu ya, berbeda dengan hukuman gitu ya. Kalau hukuman lebih kejam seperti itu. Berarti kalau pelakor itu konsekuensi ya. Pelakor pengiringan ya Tama. Oke, nah ini ternyata ada beberapa perbedaan gitu ya antara hukuman dan konsekuensi ini supaya kita lebih paham aja gitu ya, dimana kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ya, kudu berkeliling lapang, harus harus menulis saya tidak terlambat sekolah 100 kali misalnya seperti itu ya, itu kan hal yang menyakitkan ya, seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu memang sesuatu itu harus terjadi karena perbuatan dia, seperti tadi karena dia sudah mencoret-coret buku temannya, maka dia harus menggantikan buku temannya. Lalu membuat anak itu sakit ya, baik fisik ataupun hati untuk jangka yang lama. Ya, kalau hukuman itu kadang ada anak tuh yang sampai dendam. Bocorkan bana bongana si ibu etamah misalkan ya seperti itu lah ya, apalagi kita di ruang lingkup SMK gitu ya, dimana anak-anaknya sudah lebih lebih paham lah mengenai hal-hal yang demikian. Lalu kalau konsekuensi itu hanya membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek saja. Jadi setelah berlalu mah biasa lagi gitu ya. Lalu kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Ya, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus. Ya, stimulus tanggapan dari tindakan dia gitu ya. Lalu kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri karena mau tidak mau dia harus lari gitu ya. Kalau konsekuensi itu mendorong anak supaya mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya kalau dalam hukuman. Kalau dalam konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan, seperti itu. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau dalam konsekuensi itu kehilangan hak, hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan tapi untuk sementara waktu, seperti itu ya. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita ke materi mengenai restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bukan mencari siapa yang salah gitu ya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, tetapi kita mencoba mencari tahu solusi apa yang tepat untuk menyikapi permasalahan siswa tersebut ya. Ini boleh kita skip aja. Nah, ini ada ciri-ciri dari restitusi itu sendiri. Yang pertama itu bukan menebus kesalahan ya, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tuh menggali gitu ya. Kenapa sih kamu melakukan itu gitu ya? Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang tadi gitu ya, apakah memang dia itu mencari kesenangan gitu ya, apakah memang anak tersebut mencari kasih sayang gitu ya, seperti itu. Nah, ini ya ciri-ciri restitusinya, boleh dibaca sendiri. Nah, di sini saya punya sebuah tayangan mengenai segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Mananya tadi teh? Sebentar ya Bapak Ibu. Salah. Nah, ini.
ke sini? Kira-kira kenapa? Iya Bu, saya tahu. Tahu karena saya salah Bu. Ya, kamu tahu kesalahan kamu apa? Iya Bu, biasa kesiangan. Katanya kesiangan. Setiap orang pernah berbuat salah, ya ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu ya, tetapi ibu tidak membenarkan itu ya, bahwa kita harus menghargai waktu ya Surya ya. Oke Surya, di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusinya seperti apa ya supaya kamu tidak mengulangi kesalahan lagi. Padahal ulang. Baik. Coba menurut Surya, coba ceritakan alasan kenapa Surya katanya terlambat. Saya terlalu sering main game Bu, main HP sampai berlarut malam sampai dari waktu, jadi tadi pagi saya datangnya kesiangan Bu. Oh gitu, jadi Surya itu sebenarnya bermain HP sehingga masuk sekolah kesiangan. Surya bermain HP itu boleh ya, tetapi Surya harus membagi waktu sehingga tidak kesiangan masuk sekolah ya. Kalau Surya harus lebih ingat ya, membagi waktu dengan baik ya. Kira-kira kapan Surya akan melakukan itu, membagi waktu dengan baik, mulai kapan? Setelah kejadian ini saya Seandainya semua murid seterusnya siap berubah dari asalnya saya sanggup jadi begadang, sekarang saya tidak lagi dari mulai sekarang. Oke, jadi mulai hari ini berkomitmen ya untuk tetap datang tepat waktu. Oke, Surya masih ingat nggak kira-kira keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kita sepakati bersama? Masih ingat? Oh iya Bu, saya masih ingat. Yang mana kira-kira? Saya berjanji tidak akan datang terlambat. Berarti harus tepat waktu. Oke. Jadi selanjutnya Surya ini ingin menjadi murid yang bagaimana? Ya pastinya saya ingin menjadi murid yang lebih baik dari sebelumnya, yang biasanya saya datang terlambat, sekarang kepengen saya tidak datang terlambat lagi. Oke, baiklah Surya, sekarang kita sudah menemukan solusinya ya. Ibu harap kamu bisa terus berkomitmen. Nah, baiklah sekarang kamu Surya bisa masuk kelas kembali dan belajar dengan penuh semangat. Ya Bu, terima kasih Bu, saya janji gak bakal ngulangi lagi Bu. Oke, sama-sama. Ya Bu. Ya. Mana tadi itu? Nah itu ya Bapak Ibu, jadi dari restitusi itu ada beberapa langkah-langkah yang memang harus di segitiga gitu. Jadi ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi dari apa tindakan Surya tadi sebetulnya banyak sekali ya problem-problem yang kita hadapi. Jadi bagaimana caranya kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga kita tidak menjudge anak kamu bersalah, kamu dihukum, tetapi kita cari tahu kenapa dia seperti itu, kebutuhan apa yang tidak dia dapatkan sehingga kita bisa memberikan solusinya seperti apa. Itu menurut teori segitiga restitusi. Nah, itu ya. Ada yang terlewat tadi Bapak Ibu mengenai ini nih, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada berkaitan dengan lope-lope gitu ya, ke kasih sayang dan rasa diterima. Banyak kok siswa yang dia tuh cari perhatian gitu ya, karena memang tidak mendapatkan kasih sayang. Ya baik itu mungkin dari orang tuanya, punten-punten ya, yang orang tuanya mungkin
berpisah dan lain sebagainya. Bahkan kita juga sudah tahu ya hal-hal yang demikian gitu ya, karena memang anak mencari kasih sayang seperti itu. Ada yang memang faktor penguasaan, pokok nama aing kudu berkuasa, misalnya di kelas ini bisa juga seperti itu ya, sehingga dia haus akan kekuasaan. Lalu juga kesenangan, jadi dia senang aja gitu ya setelah melakukan itu. Misalnya karena sekarang teknologi canggih, saya gak suka nih sama guru si A, dibikin stiker si guru tersebut, misalnya dengan tulisan-tulisan pokoknya yang lucu gitu ya, lucu menurut mereka gitu ya, versi mereka. Nah itu karena kesenangan, tidak ada faktor apa-apa selain faktor kesenangan setelah melakukan hal tersebut. Lalu juga kebebasan gitu ya, ada anak yang memang ingin bebas gitu ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Lalu ini nih ada yang terlewat lagi mengenai 10 menit lagi ya. 5 posisi kontrol. Nah ini sebetulnya ada videonya, tapi nanti mungkin dijelaskan sama Pak Diki ya. Jadi Bapak Ibu Guru, posisi kita di sekolah ternyata ada 5 posisi gitu ya. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, ada yang memposisikan teman, ada yang memposisikan pemantau, dan ada yang memposisikan manajer gitu ya. Kalau misalnya yang penghukum, ya kita benar-benar menjudge kamu bersalah, kamu harus dihukum. Atau misalnya pembuat rasa bersalah, sehingga kalimatnya seperti ini, seharusnya kamu tuh bla 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 gitu. Ibu sangat kecewa, sehingga itu menyebabkan anak merasa pembuat rasa bersalah seperti itu. Ada juga ya menjadi teman gitu ya, sehingga dia lebih fair gitu ya. Nanti tolong ya misalnya selesaikan tugasnya ya, ibu minta tolong ya nak, misalnya itu kan lebih ke posisi sebagai teman atau pemantau atau misalnya manajer. Dan posisi manajer ini yang paling ideal ya. Tuh. Nah ini kalimat-kalimatnya ya, ketika misalnya ada kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu, ini adalah posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, ini sebagai posisi kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini lebih ke pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini lebih ke posisi sebagai manajer. Jadi si anak, kembali lagi si anak yang memberikan solusinya, sehingga bukan paksaan gitu ya, tetapi memang lebih ke berdiskusi. Kamu selalu yang paling terakhir, ini juga penghukum ya posisinya. Nah itu. Udah ya. Bapak Ibu mungkin materi dari saya udah cukup ya. Ampun. Boleh apabila ada yang mau didiskusikan. Oh ini keyakinan kelas, bisik kiratnya sekarang. Nah ini Bapak Ibu maaf ya, ada yang terlewat berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi Bu, naon sih keyakinan kelas? Kok saya baru mendengar istilah ini. Yang saya tahu itu misalnya peraturan, yang saya tahu itu misalnya kesepakatan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang saya pahami yang berkaitan dengan keyakinan kelas itu sebetulnya hampir sama dengan kontrak belajar, tetapi lebih ke kalau keyakinan kelas itu, mana ya di sini ada poin-poinnya? Nggak ada ya. Nah, jadi kalau misalnya peraturan itu, kalau misalnya keyakinan, kalimatnya itu selalu yang positif. Jadi tidak ada kalimat yang negatif. Misalnya, kan sama aja tuh, jangan datang terlambat dengan makna hadir tepat waktu. Sebenarnya maknanya sama-sama aja, tetapi lebih diperhalus. Jadi kalau dalam keyakinan kelas mah kalimatnya adalah kalimat yang positif semuanya, seperti itu ya. Nah misalnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin Bapak Ibu bisa dari kalimat ini misalnya dibuat sebuah
keyakinan apa misalnya yang kalimatnya memang lebih halus dan tidak ada unsur tidak gitu, tidak boleh enggak gitu ya, seperti itu. Atau ini dilarang mengganggu orang lain. Misalnya di sini kita isikan menghormati atau menghargai orang lain. Sama aja ya maknanya gitu ya. Atau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini kalimatnya mungkin lebih diperhalus lagi gitu ya. Datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Misalnya di sini harus saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Apa ya di sininya? Ya. Narkoba bisa membunuhmu gitu ya, berarti kan itu kalimatnya lebih halus lagi. Tinggali dina bungkus rokok teh. Rokok dapat Etanya bergantian atau menunggu giliran, misalnya di sini budayakan antri gitu ya. Gunakan masker atau apa ya di sini, jaga kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Misalnya di sini apa ya? Ya pokoknya menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mau sih tak keneh gitu ya, tetapi memang maknanya gitu ya yang ini gitu. Jadi lebih diperhalus lagi karena memang keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh kita ya Bapak Ibu, tapi keyakinan kelas itu berasalnya dari siswa. Misalnya gini, kita ke kelas bawa kertas yang besar, terus anak-anak dikasih kertas-kertas yang kecil yang bisa ditempel itu, lalu anak-anak yuk kita bikin keyakinan kelas yuk, misalnya untuk kelas ini, dan itu datangnya dari siswa itu sendiri, misalnya hadir tepat waktu. Jadi memang betul-betul berasal dari keinginan siswa itu sendiri, sehingga ketika tadi kasus Surya, saya tanyakan, Surya masih ingat nggak keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Maka dia, oh iya, bahwa di keyakinan kelas itu kita itu pernah membuat ada yang isinya harus datang tepat waktu, sementara saya misalnya datangnya terlambat, karena memang mereka gitu ya yang membuat keyakinan kelas itu sendiri. Nah ini ya Bapak Ibu, seluruh rangkaian materi diseminasi pada hari ini. Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon. Oh ya, tertinggal satu lagi mengenai refleksi. Saya ingin ada salah seorang peserta yang bisa memberikan refleksinya dari diseminasi pada pagi ini. Boleh Pak Joko lah ya. Pak Joko boleh refleksi ya, seperti apa sih setelah pemaparan yang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah, jadi saya sangat tercerahkan sekali. Di awal tadi Ibu mengatakan kalau misalkan kita memberikan hukuman dengan hal yang positif, jadi saya ternyata sekarang sudah mempunyai pengetahuan kalau ternyata meskipun dengan hal yang positif seperti tadi ya, karena saya bahasa Indonesia, saya mencatat dan lain sebagainya, ternyata itu juga memang salah atau tidak tepat. Kemudian dari kegiatan diseminasi ini saya memahami, oh ternyata kita juga harus bisa mengontrol posisi kita ketika di kelas. Kemudian kita juga, tadi Ibu menyampaikan bagaimana membuat sebuah budaya positif. Hal sederhananya jangan jauh-jauh sekolah, di kelas saja pada saat kita mengajar. Kemudian hal yang paling menarik sekali dan juga ini ilmu baru juga Bu bagi saya, itu segitiga institusi Bu. Oh ternyata ilmu yang biasanya kalau misalkan ada anak yang sedikit bermasalah kita langsung ke PP gitu ya Bu ya, langsung ke PP langsung. Oh ternyata ada hal atau punya trik sederhana dengan segitiga institusi. Itu boleh dikatakan terdengar simpel tapi sangat bermakna sekali. Itu mungkin Bu refleksi dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu Evi dan Bapak Ibu guru hebat atas materi yang sudah disampaikan. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Joko yang telah menyampaikan refleksinya pada kegiatan pagi ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Pak Joko. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah pemateri yang pertama sudah menyampaikan diseminasi. Sekali lagi tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Ibu Evi Novianti Sasala Kusuma MPD yang sudah menyampaikan, dan juga
Saya selaku moderator pamit undur diri.